Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah strategi promosi. Saya mengambil materi ini dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, learning outcomes. Pada akhir pertemuan ini diharapkan mahasiswa akan mampu menunjukkan bauran promosi yang tepat bagi suatu bisnis. Oke, ini outline materi ya. Ada latar belakang promosi sampai mengevaluasi dampak promosi. Oke, masuk ke subtopik strategi promosi. Pengertian promosi. Promosi adalah tindakan menginformasikan atau mengingatkan konsumen tentang spesifikasi produk atau merek. Bauran promosi, kombinasi metode promosi yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan penerimaan produk-produknya. Periklanan, penyajian penjualan non-personal yang dikomunikasikan melalui bentuk media atau non-media mempengaruhi sejumlah besar konsumen. Tipe-tipe periklanan ada periklanan merek, penyajian penjualan non-personal tentang produk tertentu, periklanan institusional, penyajian penjualan non-personal tentang institusi tertentu. Contoh, perusahaan IBM, perusahaan ExxonMobil mengiklankan keseluruhan image mereka. Oke, ada juga periklanan industri, penyajian penjualan non-personal tentang industri tertentu. Contoh, asosiasi industri mengiklankan untuk gemar atau cinta produksi dalam negeri. Ya, strategi periklanan ada beberapa poin. Periklanan persuasif, periklanan untuk membujuk calon pelanggan untuk membeli produk tertentu. Periklanan komparatif, mempengaruhi konsumen untuk membeli produk tertentu dengan mendemonstrasikan kelebihan merek dengan membandingkan produk pesaing. Periklanan pengingat, mengingatkan konsumen akan keberadaan produk. Iklan ini digunakan untuk produk yang telah berhasil penjualannya. Oke, media periklanan ada surat kabar, ada majalah, ada radio, ada televisi, ada internet, ada surat langsung, ada telemarketing, ada iklan luar ruangan, iklan transportasi, dan periklanan khusus. Ya, penjualan personal. Oke, proses penjualan personal ada menentukan target pasar. Oke, di tabel ini ada dua kolom ya Mas dan Mbak ya, ada langkah-langkah, ada uraian. Untuk mengidentifikasi target pasar, uraiannya berfokus pada tipe-tipe pelanggan yang kemungkinan besar membeli produk. Hubungi pelanggan potensial ini dengan telepon atau surat. Kemudian menghubungi pelanggan potensial. Menjadwalkan pertemuan dengan pelanggan potensial yang berlokasi di area yang sama pada hari yang sama. Melakukan presentasi penjualan, mendemonstrasikan penggunaan dan manfaat produk. Menjadwalkan pertanyaan-pertanyaan, poinnya adalah mempersiapkan jawaban tipikal dan mengizinkan pelanggan potensial untuk bertanya. Oke, menutup penjualan, poinnya adalah menutup penjualan setelah presentasi, kemungkinan dengan penawaran diskon jika pembelian terjadi saat itu juga. Kemudian melakukan tindak lanjut, menghubungi pelanggan yang baru-baru ini membeli produk untuk memastikan kepuasan mereka. Hubungi pelanggan potensial lainnya yang memutuskan tidak membeli produk untuk memastikan apakah mereka akan mempertimbangkan kembali. Oke, ya, ada poin menghubungi calon pelanggan, ada poin melakukan presentasi penjualan, ada poin menjawab pertanyaan-pertanyaan,
ada poin menutup penjualan, dan ada poin melakukan tindak lanjut. Oke, masuk ke pembahasan promosi penjualan. Tipe-tipe promosi penjualan ada kupon, yaitu alat promosi yang digunakan untuk mendorong konsumen mengulangi pembelian produk yang sama. Ada rabat, perusahaan mengirim pengembalian langsung kepada konsumen setelah produk dibeli. Ada juga sampling, yaitu tindakan memberikan sampel gratis yang mendorong konsumen untuk mencoba merek atau produk baru. Oke, ada juga pameran, ada juga display tempat penjualan, dan juga ada poin premium, yaitu pemberian atau hadiah cuma-cuma kepada konsumen yang membeli produk tertentu. Oke, poin kelima, hubungan masyarakat. Berkenaan dengan tindakan yang diambil perusahaan dengan tujuan menciptakan atau memelihara kesan yang menyenangkan bagi masyarakat. Tipe-tipe hubungan masyarakat, acara khusus contohnya adalah perusahaan mensponsori acara khusus seperti pertandingan olahraga, wawancara karyawan sebuah bank tentang topik perbankan yang sedang menarik perhatian masyarakat. Oke, ada poin rilis berita. Tulisan singkat berisi pengumuman mengenai perusahaan yang dibuat perusahaan untuk media. Contoh berita produk baru. Ada juga poin konferensi pers. Pengumuman lisan tentang sebuah perusahaan yang dibuat oleh perusahaan untuk media. Contohnya adalah konferensi pers manajer perusahaan untuk mengklarifikasi berita yang merugikan perusahaan. Manajer juga bersedia menjawab pertanyaan dari media. Oke, poin ke-6, menentukan bauran promosi yang optimal. Jadi, ada target pasar, ada strategi promosi, ada strategi tarik. Perusahaan mengarahkan promosi langsung kepada target pasar konsumen, yang kemudian akan meminta produk tersebut dari pedagang grosir atau produsen. Kemudian ada strategi dorong. Perusahaan mengarahkan promosi kepada pedagang grosir atau pengecer yang kemudian akan mempromosikan kepada konsumen. Oke, poin anggaran promosi adalah sejumlah dana yang telah disisihkan untuk membayar semua metode promosi dalam periode tertentu. Anggaran promosi dipengaruhi oleh beberapa karakteristik, yaitu fase siklus kehidupan produk, persaingan, kondisi perekonomian. Oke, poin ke-7, mengelola tenaga penjualan. Manajer penjualan adalah seorang individual yang mengelola kelompok perwakilan penjualan, salesman. Mengelola tenaga penjualan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut ya. Ada beberapa cara. Yang poin pertama, memberikan pengetahuan tentang produk, manfaat, dan cara penggunaannya. Yang kedua, memotivasi tenaga penjualan untuk menangani keluhan pelanggan dan produk pesaing. Yang berikutnya, membagi wilayah daerah penjualan jika daerah penjualan luas dan mempunyai beberapa tenaga penjualan. Memberikan contoh mengevaluasi hasil penjualan saat ini dan masa mendatang. Mempertimbangkan perencanaan untuk memperluas geografis pasar. Oke, poin ke-8, mengevaluasi dampak promosi. Untuk mengevaluasi dampak promosi, maka terlebih dahulu perusahaan membuat sasaran atau target yang dapat diukur apabila promosi akan dilakukan. Contohnya, dengan mengadakan promosi selama 1 bulan dan biaya sebesar 5 juta rupiah, maka diharapkan penjualan akan naik sebesar 20% dari penjualan bulan sebelumnya. Jika target penjualan tersebut gagal atau tidak tercapai, maka perusahaan harus mengevaluasi apakah strateginya yang salah atau faktor di luar perusahaan atau kondisi ekonomi yang buruk ya. Oke, rangkuman.
Upaya promosi dilakukan perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Konsumen diinformasikan tentang keunggulan produk. Bentuk media periklanan meliputi surat kabar, majalah, radio, televisi, internet, telemarketing, dan iklan khusus. Penjualan personal akan mengidentifikasi target pasar, menghubungi pelanggan potensial, melakukan presentasi penjualan, serta menindaklanjuti agar konsumen membeli produk perusahaan. Metode promosi penjualan yang umum meliputi kupon, sampling, pameran, dan rabat. Perusahaan dapat menggunakan hubungan masyarakat untuk meningkatkan penjualan atau kesan perusahaan. Baik, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.